Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Krismonikasari. NIM saya 289225594. Saya dari Prodi Manajemen Weekend dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dan Bapak yang saya hormati yaitu Bapak Dr. Handas Insinyur Sugeng Prayetno SHSEMM. Saya akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester 2. Oke, next saya akan membacakannya. Bab 3A. Pendahuluan 1. Latar belakang pembentukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan OJK merupakan lembaga independen dan bebas campur antara pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 2. Tujuan pembentukan OJK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. 3. Visi dan misi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memasukkan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan memajukan umum. Misi OJK adalah 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 4. Fungsi dan tugas. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. C. Kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 5. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. A. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produksi, hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. B. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank, menetapkan peraturan dan keputusan di bidang jasa, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah. 6. Nilai-nilai yang terdapat pada OJK. Integritas, bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Proporsionalisme, bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Sinergi, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. 7. Asas-asas OJK. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut. 1. Asas independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. 3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. 4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Asas proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. 7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir setiap penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 8. Struktur organisasi OJK. Struktur organisasi OJK terdiri atas 1. Dewan Komisioner OJK dan pelaksana kegiatan operasional. Struktur Dewan Komisioner terdiri atas ketua merangkap anggota, 1. Wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota, 2. Kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota. 3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota. 4. Kepala Eksekutif Pengawas Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota. 5. Ketua Dewan Audit merangkap anggota. 6. Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. 9. Pimpinan OJK. OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas seseorang ketua, seseorang wakil ketua, seseorang kepala eksekutif pengawas perbankan, seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal, seorang kepala eksekutif pengawas industri keuangan non-bank, seseorang ketua Dewan Adil, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang ex officio dari Bank Indonesia, seorang ex officio dari Kementerian Keuangan. 2. Pengambilan keputusan pada komisioner OJK. Setiap anggota dan Dewan Komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapatan dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Komisioner dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. 3. Pengawasan OJK dan laporan pertanggungjawaban. OJK diawasi oleh DPR, dalam hal ini Komisi Ekselon sebagian dari akuntabilitas publik. OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan 3 bulanan, semester, dan tahunan. Laporan ini akan berikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan dan DPR. Selain itu, OJK juga wajib menyusun laporan Manajemen Strategi Anggaran dan Kinerja (MSAK) dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 Undang-Undang OJK pada 2103. OJK telah dapat menyusun sistem manajemen strategi anggaran dan kinerja MSAK, yaitu suatu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran RKA OJK, tetapi lebih komprehensif mengaitkan penyusunan RAK dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK. MSAK mengatur dari sejak proses formulasi strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya atau termasuk anggaran untuk mencapai sasaran strategis, memonitor pelaksanaan strategis, hingga evaluasi atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut. Audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas (AIM RPK). Audit internal. Fungsi audit internal OJK dilaksanakan oleh bidang audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas (AIM RPK). Kegiatan asuransi dan konsultasi secara independen dan objektif dilakukan oleh AIM RPK untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem sebagai nilai tambah guna pencapaian tujuan OJK. Standar audit yang digunakan OJK mengacu pada standar internasional accepted, yaitu International Professional Practice Framework
IVVF yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA). Penggunaan standar dengan mengacu pada IVVF dimasukkan agar terdapat kesamaan dan wewenang, fungsi, dan tanggung jawab atas fungsi audit internal. B. Manajemen risiko OJK. Untuk mendukung pencapaian tujuan OJK, penerapan manajemen risiko OJK secara efektif, efisien, konsisten, dan berkesinambungan. Yaitu C. Pengendalian kualitas untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik. Diperlukan adanya fungsi asuransi yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas produk atau jasa, proses, sistem tata kelola, dan manajemen OJK. Salah satu fungsi asuransi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas. Rujukan konsep dan kerangka kerja pengendalian kualitas OJK menggunakan standar internasional ISO 900-1 Quality Management System Recruitment dan ISO 504 Managing for the Sustained Success of an Organization. C. Pengendalian kualitasnya udah. 2. Pungutan ke pelaku industri keuangan. Rencana OJK akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Mekanisme pungutan itu tersendiri di tengah godok oleh JK dan pemerintah. 3. Praktik pungutan di luar negeri. Sedikitnya ada 80 negara di dunia yang lembaga pengawasannya melakukan pungutan, yaitu Hong Kong. Menerapkan pungutan atas dasar layanan pembebanan dilakukan oleh proses perizinan, baik beban biaya tahunan maupun pendirian bank ataupun pembukaan jaringan kantor. Apabila hasil pendirian bank ataupun pembukaan jaringan kantor masih kurang, maka akan ditutup kekurangan oleh HKMA, Bank Sentral Hong Kong, yang bertindak sekaligus sebagai pengurus bank. G. Hubungan kelembagaan OJK. 1. Hubungan OJK dengan Bank Indonesia. Menurut Pasal 39 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal pemenuhan modal minimum bank dan ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK. A. OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personel masing-masing lembaga dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan atau perbankan yang lebih sempurna. Kenyamanan persepsi antara BI dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan. B. Tidak hanya dalam pembuatan aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar-menukar informasi perbankan. Melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat timely basis. Informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitas yang mudah sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas. C. Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasikan bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk, maka OJK akan segera. Hubungan OJK dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyihatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personel masing-masing lembaga dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna. Penyamaan persepsi antara BI dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan.
Tidak hanya dalam pembuatan aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar-menukar informasi perbankan. Melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat atau timely basis. Informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitasnya mudah sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas. Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasi bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk, maka OJK akan segera menginformasikan kepada BI. Kerjasama resiprokal dimaksud sangat bermanfaat untuk mengantisipasi dalam sistem A negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerjasama itu pula tindakan penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat. Hubungan OJK dengan lembaga penjamin simpanan LPS. Sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada lembaga penjaminan simpanan LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyihatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta mengkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. 2. Latar belakang diberlakukannya pengawasan terintegrasi. Krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan. Setiap model pengawasan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dalam menghadapi masa krisis, memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian, tanggung jawab dan fungsi serta memiliki persepsi yang baik di mata publik. 3. Sistem pengawasan industri di keuangan negara lain. Secara teoritis terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh satu institusi. Di pihak lain, ada aliran berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan beberapa lembaga. Di Inggris, misalnya industri keuangan diawasi oleh Financial Supervisory Authority (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi SEC, misalnya mengawasi pasar modal, sedangkan industri perbankan diawasi oleh Federal Reserve, the Fed, FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, dan OCC, Office of the Comptroller of the Currency. Alasan utamanya itu melatar belakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Next. 4. Satgas Waspada Investasi. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang pengelolaan investasi atau Satgas Waspada Investasi dibentuk berdasarkan suatu keputusan Ketua Bapepam LK nomor Kep 208 BL tahun 2007 yang ditetapkan pada 20 Juni 2007 yang terakhir diperpanjang dengan surat keputusan Ketua Bapepam nomor Kep 24 BL 2012 yang ditetapkan pada 19 Maret 2012. Satuan tugas Satgas ini merupakan hasil kerjasama beberapa instansi terkait dan meliputi 1. Regulator OJK, BI, Bapepti, Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Kementerian Koperasi dan UKM. 2. Penegak hukum, Polri, Kejaksaan Agung. 3. Pendukung Kementerian Komunikasi dan Informasi PPATK. Tugas utama Satgas yaitu A. Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal, B. Menganalisis kasus-kasus, C. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong,
D. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. E. Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait. F. Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal. Oke, cukup sekian dan terima kasih atas presentasi yang saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membaca dan gangguan lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas berkesempatan ini melakukan ujian tengah semester 2. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.